Halo semuanya, saya Fariska. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang aljabar boolean dengan mempelajari tentang peta Carnot. Beberapa hal yang kita pelajari hari ini adalah penyederhanaan fungsi boolean, kemudian peta Carnot untuk 2 sampai dengan 4 peubah, dan cara mengisi peta Carnot. Fungsi boolean yang sudah kita pelajari sebelum ini dapat kita sederhanakan. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contohnya fxy seperti ini, x aksen y plus x y aksen plus y aksen bisa kita sederhanakan menjadi fxy x aksen plus y aksen. Lebih sedikit kan literalnya? Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana, menggunakan jumlah gerbang logika yang lebih sedikit. Salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi boolean adalah dengan menggunakan peta Carnot atau K-map. Peta Carnot atau K-map adalah metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Ini adalah contoh K-map dengan 2 peubah. Metode ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Setiap kotak direpresentasikan sebagai min-term. Ada 1 min-term. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika min-term yang merepresentasikannya berbeda hanya pada satu buah literal saja. Ini adalah peta Carnot dengan 2 peubah, yaitu X dan Y. Ada beberapa cara menyajikannya. Yang pertama, langsung saja M0, M1, M2, M3. Ini urutannya harus seperti ini. Atau kita menuliskan dengan menggunakan 0 dan 1, di mana untuk baris adalah X dan kolom adalah Y. Dengan urutan harus 0, kemudian 1. Sama untuk Y juga 0, kemudian 1. Yang di dalamnya menunjukkan min-termnya. 0, 0 artinya X aksen, Y aksen. 1, 1 artinya X, Y. Atau cara penyajian ketiga, ya, kita tidak menuliskan 01, langsung saja dengan X aksen, X. Sama untuk baris untuk X dan Y, kolom adalah Y. Ya, di aksen Y. Isinya sama saja. Untuk peta Carnot dengan 3 peubah, ada sedikit perbedaan. Ya, di mana barisnya menunjukkan untuk literal pertama, yaitu X. Sedangkan untuk kolom-kolomnya adalah untuk 2 literal berikutnya, yaitu YZ. Urutannya, perhatikan ya, M0, M1, M2-nya di belakang, atau berarti M3 dulu, kemudian M2. Untuk yang bawahnya M4, M5, M7, M6. Kenapa? Karena kalau kita pakai cara yang kedua, ya, di mana ini adalah X01, kemudian untuk kolom GZ-nya adalah nilainya 00, 01, perhatikan bukan 10 tapi 11, kemudian 10. Kenapa? Karena kolom atau baris yang bertetangga hanya boleh berbeda 1 literal. Tidak boleh lebih dari 1 literal. Ya, di sini 11, tidak boleh 10. Baru yang sebelah sini ada 10. Untuk peta Carnot dengan 4 peubah, aturannya pun sama. Perhatikan, kolom atau baris yang bertetangga hanya boleh ada berbeda 1 literal ya. Sama saja untuk kolom ataupun baris. Bagaimana cara mengisi peta Carnot? Aturannya adalah kotak yang menyatakan min-term kita isi dengan nilai 1. Sisanya diisi dengan 0. Mudah saja ya. Misalnya kita punya fungsi f(x, y, z) sama dengan x aksen, y, z aksen plus x, y, z aksen plus x, y, z. Maka cara menggambarkannya adalah kita gambarkan dulu kotak-kotaknya, yaitu karena 3 literal maka 8 kotak ya.
X01 dan YZ, sini kita kasih nilai-nilai dulu, 00, 01, 11, dan 10. Kemudian baru kita akan isi ya, ini awalnya masih kosong isinya, kotak-kotak ini. Sesuai dengan literal yang ada. Sesuai dengan minterm yang ada, yaitu X aksen, YZ aksen. Berarti artinya X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. X 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti di sini ya, kita akan bernilai 1 di sini. Kemudian untuk X yang kedua, X, Y, Z aksen. Artinya X1, Y1, Z0. X1, Y1, Z0. Di sini. Kemudian X, Y, Z. Artinya X1, Y1, Z1. Berarti di sini. X1, Y1, Z1. Di sini. Ya. Contoh lain. F, X, Y, Z adalah X, Z aksen plus Y. Kita lihat di sini, ini bukan minterm yang atau bukan literal yang lengkap. Bagaimana cara menggambarkan K-map-nya? Pertama kita gambarkan dulu ya kotaknya ada 8. Ini belum diisi ya. Ceritanya ini belum diisi. Kemudian kita lihat satu persatu untuk X, Z aksen yang depan. X, Z aksen. X artinya nilai X 1 ya. Berarti di baris kedua. Sedangkan Z aksen artinya Z-nya 0. Berarti yang Z-nya 0 adalah kolom 1 dan kolom 4. Maka X, Z aksen adalah semua kotak yang berada di baris kedua dan kolom 1 dan kolom 4. Berarti yang kotak ini dan kotak ini. Kemudian untuk yang kedua, Y. Ya. Y. Artinya Y-nya bernilai 1. Y-nya bernilai 1, dia berada pada kolom ketiga dan kolom keempat. Maka semua kotak yang ada di kolom 3, kolom 4 kita berikan nilai 1. Maka dapatlah hasil akhirnya K-mapnya seperti ini. Kita juga bisa melakukan pengisian peta Karno dari tabel kebenaran. Misalnya kita punya tabel kebenaran seperti ini. Kita bisa mengubah menjadi fungsi boolean dulu dari tabel kebenaran ini untuk setiap nilai satunya menjadi minterm tersendiri. Kemudian dari hasil fungsi boolean ini kita akan ubah menjadi peta Karno. Untuk setiap nilai literalnya kita ubah, minterm kita ubah, dan menghasilkan K-map seperti ini. Atau juga kita bisa langsung mengubah dari tabel menjadi K-map. Setiap satu kita langsung saja pindahkan ke setiap kotak yang sesuai. Satu yang ini 100, kemudian 101 dan 111.